Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Fakih Priyanurdin dengan NIM 41224241110129 absen 20. Di sini pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan praktikum aplikasi komputer. Pada presentasi ini saya bertugas untuk melakukan editing video sebagai bagian dari kontribusi saya dalam kelompok. Selanjutnya berikut adalah anggota-anggota dari kelompok 5. Halo, nama saya Nasralia Salma. NIM saya 41224241100158. Nomor absen 48, Prodi Manajemen kelas C, anggota kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas aplikasi komputer, tentang cara membuat numbering, fungsi breaks, cara membuat border. Cara membuat numbering. Untuk membuat numbering di Microsoft Word, kalian bisa melakukan langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, letakkan kursor di tempat Anda ingin membuat numbering. Yang kedua, pada tab beranda, klik panah di samping poin atau penomoran. Yang ketiga, pilih gaya dan mulai mengetik. Selanjutnya, fungsi breaks. Fitur breaks di Microsoft Word berfungsi untuk menyisipkan tanda batas atau pemisah di dalam dokumen. Selanjutnya, cara membuat border. Border atau garis tepi di Microsoft Word dapat digunakan untuk memperindah halaman tulisan dan menarik minat pembaca. Berikut cara membuat border di Word. 1. Buka dokumen Word. Yang kedua, pilih tab Design. Yang ketiga, klik page border. Yang keempat, pilih jenis border. Yang kelima, atur gaya dan warna. Yang keenam, tentukan lokasi border. Yang ketujuh, sesuaikan ketebalan dan jarak. Yang kedelapan, tambahkan efek khusus seperti bayangan atau 3 dimensi. Yang kesembilan, berat tinjau dan terapkan fitur page border. Yang ke-10, simpan dokumen. Jadi selanjutnya ada bagian dari header dan footer. Header dan footer adalah bagian dari dokumen yang muncul di margin atas dan margin bawah dan berisi informasi tambahan untuk membantu mengatur dan membaca dokumen. Header, bagian dokumen yang muncul di margin atas. Header biasanya beri informasi seperti nama penulis, nomor halaman, dan tanggal. Sedangkan footer, bagian dokumen yang muncul di margin bawah. Footer biasanya berisi informasi seperti logo perusahaan, menu kontak, atau media sosial. Kalian juga dapat mendapatkan header dan footer dengan cara yang pertama, buka menu sisipkan. Terus yang kedua, pilih header atau footer. Yang ketiga, pilih header atau footer yang Anda inginkan dari daftar header atau footer standar. Atau kalian bisa buat header atau footer Anda sendiri dengan memilih edit header atau edit footer. Terus selanjutnya, setelah selesai, pilih tutup header dan footer atau tekan ISC. Yang selanjutnya ada cara membuat daftar isi otomatis. Cara membuat daftar isi otomatis di Microsoft Word adalah sebagai berikut. Yang pertama, letakkan kursor di tempat yang diinginkan untuk menambahkan daftar isi. Lalu yang kedua, klik menu reference. Yang ketiga, pilih opsi table atau konten. Yang keempat, klik automatic table 1.
Terus yang terakhir ada fungsi text direction. Fungsi text direction di Microsoft Word adalah untuk mengatur arah dan posisi teks dalam kotak teks atau bentuk. Untuk mengatur arah teks di Microsoft Word, Anda bisa melakukan langkah-langkah seperti ini. Yang pertama, klik dan tahan Ctrl, lalu klik batas kotak teks atau bentuk yang berisi teks. Yang kedua, pilih format bentuk, lalu yang ketiga di panel format bentuk, pilih opsi teks. Lalu selanjutnya ada yang keempat, klik icon ketiga yaitu kotak teks, dan yang terakhir yang kelima, pilih opsi yang diinginkan dari daftar arah teks. Hai, nama saya Nanda Triana Diwa, nomor NIM 4122-424-110-157, nomor absen 47, Prodi Manajemen, kelas C, saya dari anggota kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial cara pembuatan nomor halaman di Miss Office Word dan pembuatan daftar isi otomatis menggunakan Table of Contents di Miss Office Word. Praktikum aplikasi komputer ini, kami diberi tugas untuk setiap kelompok membuat praktikum aplikasi komputer mengenai pembuatan nomor halaman dan pembuatan daftar isi secara otomatis, yang dimana daftar isi otomatis ini menggunakan Table of Contents yang berada di tugas nomor 5. Tetapi sebelum itu, kami diberi tugas untuk membuat 4 page, yang dimana diantaranya adalah yang pertama, page ke-1 yaitu laporan. Lalu page kedua ada kata pengantar. Kemudian page ketiga ada daftar isi, yang dimana nanti daftar isi ini kami akan membuatnya menggunakan Table of Contents sehingga menjadi daftar isi otomatis. Lalu page keempat ada bab 1 yang diantaranya ada A. pendahuluan dan B. latar belakang. Setelah itu page yang kelima ada bab 2 diantaranya landasan teori dan B. kerangka berpikir. Nah, setelah kita membuat page 5 ini, 1, 2, 3, 4, sampai page ke-5, kemudian kami diberi tugas untuk membuat penomoran page dengan ketentuan sebagai berikut. Di bagian page kata pengantar dan bagian page yang daftar isi ini, itu menggunakan nomor halaman Romawi. Seperti ini ya bentuknya. Kemudian yang B ini, kita diberi tugas untuk membuat penomoran page di bagian page bab 1 dan page bab 2 menggunakan nomor halaman angka biasa, seperti angka 1, 2, dan 3. Jadi, berbeda ya, dengan page kata pengantar dan page daftar isi itu menggunakan nomor halamannya angka Romawi. Sedangkan yang page bab 1 dan page bab 2 itu menggunakan angka 1, 2, 3 biasa. Lalu setelah itu kami diberi tugas untuk membuat daftar isi otomatis, yang dimana pada daftar isi akan terdapat bab 1 dan bab 2. Kami menggunakan Table of Content sesuai yang ada pada tugasnya ya. Lalu kami diberi tugas untuk membuat tampilan seperti berikut. Dengan keterangan, gunakan clip art atau picture atau screenshot untuk menambahkan gambar. Dan tambahkan simbol, shape, border, dan shading. Kemudian tambahkan juga text box dengan bentuk vertikal ke arah kanan dengan menggunakan text direction. Setelah selesai, lalu kami diberi tugas untuk menyimpan file tersebut di folder dengan nama latihan 3. Sebelum lanjut
lanjut dengan tugas penomoran page dan daftar isi otomatis, kami sudah mengetik di page pertama, yaitu laporan. Kemudian di page kedua ada kata pengantar. Lalu di page ketiga ada daftar isi, dan ini masih kosong ya, karena nanti kita akan membuat tutorial bagaimana caranya membuat daftar isi secara otomatis menggunakan table of content. Lalu di page keempat ada bab 1. Kemudian di page kelima ada bab 2 yang terdapat landasan teori dan kerangka berpikir. Pembuatan nomor halaman demi Office Word, kita klik dulu Insert. Kemudian klik di sebelah kanan ini ada page number. Pilih yang format page numbers. Pilih yang angka Romawi ya, ini ada di paling bawah. Page numberingnya yang continue, klik OK. Page number lagi, pilih yang bottom of page, plain number 2. Nah, udah ada ya angka Romawinya. Kemudian kita scroll di bagian bab 1 ini. Nah, di bab 1 ini aku mau ubah halamannya jadi angka biasa. Klik yang di daftar isi. Klik page layout. Klik breaks, kemudian continuous. Lalu scroll lagi ke bawah. Kita klik yang halaman bab 1 ini. Pilih yang insert. Klik page number. Format page numbers. Pilih yang angka 1, 2, 3 biasa. Page numberingnya klik yang start at. Ketik 0. Supaya nanti halamannya langsung ke angka 1. Klik OK. Page number lagi. Pilih yang bottom of page, plain number 2. Nah, udah ada ya. Jadi berubah. Di bab 1-nya jadi angka 1 biasa. Halamannya di bab 2 juga jadi halaman 2 angka biasa. Sebelum bikin daftar isi otomatis, kita atur dulu subjudulnya. Kita atur dulu, ini di blok dulu yang bagian laporan. Klik heading 1 di atas, klik mouse kanan, dan muncul update heading 1. Kita klik, lalu kemudian kita scroll ke bawah. Nah, kita blok lagi yang kata pengantar, klik heading 1, scroll ke bawah lagi, bagian daftar isi ini kita blok juga, klik yang heading 1, kemudian scroll ke bawah lagi, kita blok yang bab 1, kemudian klik heading 1. Nah, yang bagian pendahuluan, klik yang heading 2, mouse kanan, lalu muncul update heading 2, lalu diklik, kemudian kita scroll ke bawah, bagian latar belakang juga klik di heading 2, lalu scroll lagi ke bawah, kemudian blok yang bab 2 ini, klik yang heading 1. Kemudian yang landasan teori, klik heading 2, lalu yang ini nomor 1 tab file, klik mouse kanan heading 3, lalu muncul update heading 3. Klik, kemudian scroll ke bawah, tab home juga sama, klik di heading 3, kemudian yang bagian kerangka berpikir ini, klik yang heading 2. Nah, sudah. Setelah itu kita di bagian daftar isi ini, kita pindahkan di sebelah kiri, kemudian klik yang references di atas, kemudian klik table of content, pilih yang automatic table to. Nah, jadilah daftar isi otomatis. Saya Nazla Salsabila Afia dengan NIM 4122424110162.
berabsen 51, Prodi Manajemen kelas C. Di sini saya akan memberikan tutorial cara membuat kop surat. Yang selanjutnya adalah pembuatan teks pada kop surat yang dimulai dengan teks bold. Untuk menampilkan gambar yaitu klik insert, lalu klik pictures. Lalu aturlah penempatan gambar tersebut. Untuk membuat garis pada kop yaitu klik insert, lalu klik shapes. Klik shape stylus, width-nya jadi 4, color-nya warna hitam, dan compound type-nya diubah. Klik insert, lalu shapes untuk menampilkan garis yang ada di sebelahnya. Jika sudah, aturlah hingga rapi. Atur width menjadi 2 agar lebih terlihat. Shape outline diubah menjadi warna putih. Klik shadow, lalu klik present, maka shape yang kita buat akan otomatis memiliki bayangan. Untuk menambahkan teks, klik insert, klik text box. Agar transparan, maka shape fill dan shape outline-nya diubah menjadi no fill. Lalu ketik dan atur sesuai ketentuan yang telah dibuat. Atur font menjadi Comic Sans. Pembuatan tabel, klik insert, klik tabel, lalu atur menjadi 5x5. Setelah itu, ketik teks sesuai ketentuan. Blok kotak sesuai ketentuan dan beri shading warna abu. Setelah diblok semuanya, klik border, lalu klik no border. Jika sudah semua, maka atur kolom tersebut dan ubah font agar terlihat lebih rapi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.